Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, dari mana kita berasal? Dari mana kita? Saya harus tegaskan ini untuk menyamakan persepsi kita, mengetahui diri kita, siapa diri kita sebenarnya. Supaya jangan ada perasaan sombong, borro, tampo, tinggi langga, dan sejenisnya. Banyak orang borro, tampo, tinggi langga, erut nikana, erni, karena tidak tahu dirinya. Maaf kalau ada nama erni di sini, bukan kita kemasuk. Kita ini hidup dari dua unsur. Unsur fisik, jasmani, dan unsur ruh, hani. Nah, jasmani roh. Ini jasmani kita berasal kita dari yang sama. Berasal dari sari-sari tanah. Semua yang kita makan itu, baik makanan maupun minuman, semuanya dari tanah. Pernah begini Pak, ada protes kan Pak? Nasi Pak bukan tanah, makan nasi Pak. Cocok nih nasi, tapi nasi dari beras. Beras dari padi. Padi tumbuh di mana? Tumbuh di tanah. Kan dari tanah jauh. Tapi ikan Ustaz, ikan memang ikan di laut. Tapi makan apa? Makan lumut. Lumut tumbuh di mana? Di karang. Karang apa? Tanah. Susu Ustaz, susu memang, tapi susu dari sapi. Sapi makan apa? Makan rumput. Rumput dari mana? Jauh. Semua dari tanah. Ini. Kecuali beberapa orang yang tidak diciptakan, yang khusus. Adam dari tanah, tapi tidak perlu ada mama dan bapak. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, juga lahir tanpa mama. Allah punya mau. Kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cuma mengatakan jadilah, fayakun, jadilah. Kita di sini tidak bisa. Jatuh kok, fayakun, tidak bisa Pak. Tapi kalau Allah sekejap. Nah, tanah sama masalah tadi. Sekarang ruh. Ruh ini yang ada, saya tanya. Saya bisa bicara. Maaf, saya kembali ke almarhum dulu. Ananda Muhammad Ridwan. Kemarin Ananda tuh sebelum di makam masih ada matanya? Masih. Ada matanya? Ada. Ada telinganya? Ada. Ada mulutnya? Ada. Ada kakinya? Ada. Ada tangannya? Ada. Pertanyaan saya, matanya melihat? Tidak. Telinganya mendengar? Mulutnya bisa bicara? Kakinya bisa jalan? Tangannya bisa meraba? Tidak. Kalau begitu, tangan yang menyebabkan orang bergerak? Bukan. Ruh. Nyawa. Jadi bisa begini semua karena ada nyawa. Saya bisa bicara karena nyawa. Kalau tiba-tiba mati kan malam ini di depan tak, nyawa aku dicabut, pasti tak bangka semua kita. Ya. Jangan dulu. Saya berharap begitu Ustaz. Saya minta kepada Allah, ya Allah kasihlah kami mati tiba-tiba. Dengan harapan tidak menyusahkan istri dan anak-anak. Saya berdoa kepada Allah, jangan mungkin ya Allah kasih sakit 2 tahun, 3 tahun. Kasihan anak. Anak jadi buah si malakana. Tidak mengabdi salah, mengabdi salah. Tidak mengabdi dosa ke ayahnya sebagai orang tuanya yang menyebabkan dia lahir. Mengabdi rusak di kantornya. Nah semua orang pegawai. Ruh dari mana? Ayah ini. Bu. Tapi Bu, siapa nama mata Bu? Dia nama mata. Anti. Ada minat tak? Berapa? 2. Bisa saya tanya. 2 anak tak. Waktu hamil dulu, berapa umurnya hamil dan mulai goyang di dalam? Dia mulai goyang itu bayi di dalam. Umur berapa dulu? Saya tanya beliau karena beliau pernah hamil. Saya tanya Ustaz saya karena benar pernah hamil Ustaz saya. Saya juga tidak pernah hamil Pak. Hanya menyebabkan hamil. Sampai karena mau hamil ke satu di pilih kata. Ibu ingat tidak? Ya? 4 bulan. Kita Bu, siapa nama Bu? Berapa anak Bu? 1.
Waktu anak yang tunggal di Sumatera yang dulu waktu berapa umurnya yang mulai goyang? Berarti di sini kurang yang sama yang saya bersaudara nih. Saya bersaudara 13. Ada tuh dik? Sampai tak cini-cini. Bu, Allah menjelaskan siapapun dia, kalau dia orang normal kecuali Adam, Hawa, Siti Maryam, itu 40 hari pertama air, sperma dari ayah, dan ketemu ovum dari ibu. Ovum ketemu sperma, itulah menjadi persiapan manusia. Jadi, sperma keluar itu sampai jutaan menurut kedokteran. Tapi satu yang jadi, atau dua yang jadi, atau tiga yang jadi. Ada di Afrika 12 yang jadi, Bu Andi. Kamar 12. Iya. Kalau tidak bukan hoax, ada kemarin dulu saya lihat di video itu sampai 30 lebih anaknya. Yang dioperasi itu baru ditarik satu-satu keluar. Tapi kurangnya bukan begini, sampai hampir di kakinya. Jadi, kalau bukan hoax. Tapi yang 12 itu sudah pastikan, sudah ada konfirmasi dari dokter dari Afrika. 12 kembar. Nah, kita bicara normal, Modi. Satu. Normal. Jadi, sperma ayah, ovum mama, ketemu 40 hari pertama air. Berputar 40 hari kedua, berubah jadi darah. Ia minta kalau ada orang pendarahan, keguguran namanya pendarahan, bukan pengairan. Pendarahan tuh bukan pengairan. Karena sudah masuk proses 2 kali 40 darah. Masuk 3 kali 40 menurut Al-Quran menjadi daging. Hajariyasi. Daging, Pak. Hari pertama kelipatan keempat 40, hari ke 121 di ruh, ditiupkan ruh masuk. Terjadi dialog di alam ruh. Yang ditiupkan itu ruh yang berasal dari Allah. Dari Allah terpancar ke ruh Muhammad, Nur Muhammad. Nur Muhammad terpancar ke seluruh alam. Termasuk kita semua. Jadi kita semuanya memakai ruh Muhammad. Termasuk ruh yang ada pada tumbuhan, ada pada binatang. Sama sumbernya. Dari Allah, dari ini kan ke Muhammad. Muhammad terpancar ke seluruh alam. Itulah Muhammad dikatakan Rabbul Alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat itu segenap alam. Jadi asal usul sama di darata sama. Mira. Makanya kalau ada yang dokter mengatakan tidak cocok anakku baku ambil dengan anaknya pas sahrir karena beda darahku. Dia darah merah, saya darah biru. Penukut apa? Tidak percaya kan? Karena yang saya tahu satu di darah di dunia, darah merah untuk manusia dan binatang. Ada darah putih tapi untuk tumbuhan, getah namanya. Jadi jangan ada di sini borok mengatakan darah biru tidak cocok dengan anaknya Ustaz Said, beda darah. Tidak pas sama darah. Yang membedakan Gensi dan Erni Erop Nikana. Erop Nikana, Erni. Inilah yang menggugurkan semua itu, rasa kesombongan, rasa ketinggian, rasa kecongkakan, rasa erni, ada yang namanya takbiratul ihram. Di usolli fardal isya'i arba rakaatin mustaqbil kiblati. Adaan makmuman, kalau Pak Ustaz adaan imaman. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada lagi raja, harus Allahu Akbar. Tidak ada jabatan, harus Allahu Akbar. Tidak ada orang kaya, harus Allahu Akbar. Jadi kalau orang sholat, tidak akan ada sifat-sifat sombong dalam dirinya. Karena dia tahu asal usulnya sama. Makanya Allah mengingatkan, Aqimis sholat, inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dua mencegah, keji dan munkar. Apa itu keji? Dosa yang disebabkan dibawanya perut. Iya. Dibawanya perut penyebabnya namanya keji. Kata Batuangi. Dosa yang disebabkan di atasnya perut naik sampai di mulut, mata, hidung, telinga, itu namanya munkar. Jadi keji penyebabnya di bawah perut, munkar penyebabnya di atas perut. Jadi pernah kita lihat ada orang gayanya lain-lain, belum pernah bersuami dengan anaknya, gara-gara keji. Iya. Nah, ambil kebarannya orang. Nah, bukan dia punya, munkar itu. Beda keji dan munkar. Lalu sholat. Kasih nampak poin baru. Sebentar, yang kedua. Jadi asal usul kita sama nih, dan harus dihapus itu rasa kesombongan, rasa ketinggilangan, rasa erot nikana, rasa kehebatan, merasa besar dengan Allahu Akbar. Inilah makna dari tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, sholat itu penting karena Rasulullah mengatakan papasana tutuatir mangkasar tatorong. Papasana tutuatir mangkasar nakana kitnang enteng yang sambayannu. Karena itu sambayang inay na enteng yang sambayanna, ia itu tahu ang enteng yang agamana. Inay na tahu ang narering sambayanna, ia itu tahu ang rumban-rumbang yang agamana. Apa artinya? Hei, dirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, itulah orang yang mendirikan agamanya. Orang yang menyanyiakan sholat, itulah orang yang meruntuhkan agamanya. Sejalan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamat din, waman tarakaha faqad hadamat din. Siapa yang mendirikan sholat, mendirikan agamanya, dan siapa yang menyanyiakan sholat, itulah meruntuhkan agamanya. Alhamdulillah malam ini, kalau saya lihat ini para mulai Batri Ajia, Cudru Wara, di dalam juga ibu-ibu, Pak Andi Safei. Kalau saya lihat ibu-ibu malam ini yang hadir semua calon-calon penghuni surga tahu. Amin ya Rabbal. Malam ini, untuk besok saya tidak berani jamin. Saya hanya berani bersaksi malam ini. Karena untuk melihat calon penghuni surga kalau perempuan, dua minimal. Yang pertama dari auratnya. Ditutup seluruh auratnya. Yang kedua dari mulutnya. Mulutnya terjaga. Kita semua mulut-mulut surga semua. Bukan mulut-mulut anggota TPI. Apa TPI? Tim penyebar isu. Na'udzubillah min dzalik. Asal tak jelas, lalu mau kemana kita? Laki kimai. Dari alam ruh pindah ke alam rahim 9 bulan 10 hari, lahir ke dunia, alam dunia sekarang. Berapa lama di sini? Sudah disepakati dengan Allah sebelum lahir. Berapa murta? Siapa jodohta? Bagaimana rezeki kita? Di mana kita dimakamkan? Ada tertulis di tangan kanan tak? Dengan simbol 18 tulisan Arab. Ada tertulis di tangan kiri tak? Dengan simbol 81 tulisan Al-Quran. 18 tambah 81 berapa? 91 Asmaul Husna. Allah katakan, berdoalah kepadaku dengan menyebut-nyebut Asmaul Husna. Ada di sini Pak.
Ini jodoh tak bagi yang belum punya jodoh. Apa nih calbot? Oh calbot berarti ya. Tapi belum tentu dia sejodoh. Jangan terlalu pede. Wah betul. Banyak orang sudah naik pompanenya tidak sejodoh. Batal sih. Banyak Pak. Kemenakan saya di Taman Andrea. 3 bulan sebelumnya bukan 3 bulan. Sejak 2015 di saat Sarip nikah di Bulukumba, dia sudah booking saya. Haji, nanti kalau kemenakan tak ada jodohnya, kuniatkan kita yang terima lamarannya dan kasih nikah anak saya. Siap insya Allah karena Allah. 7 bulan yang lalu rencana akan nikah. Di atasnya buah panai kan. Tiba-tiba batal. Sampai ini belum nikah. Iya. Saya tahu apa sebabnya. Iya. Tantenya istrinya Sarip, anak saya di rumah. Tidak jadi kapan nikah. Sejodoh? Tidak. Jadi jangan terlalu pede kalau baru uang panai. Iya. Jangan juga terlalu pede kalau baru ada dalam undangannya. Banyak orang undangnya sudah jalan, tiba-tiba tidak jadi nikah. Ada saja. Kalau dikatakan Pak Imam sah, sejodoh minjau. Sejodohnya ada yang panjang, ada yang tidak. Contohnya ini Ananda, istrinya Andi Muhammad itu sejodoh hanya 2 tahun. 2 bulan. Mudah-mudahan nanti sejodoh kita nanti ketemu di surga nanti. Suami kita. Doakan terus suami kita, kirimkan fatih, kirimkan doa, dan lo laksanakan perintah dan jauh larangannya. Mudah-mudahan sama-sama di surga nanti. Sebagus-bagus bidadari di surga yang Allah siapkan, jauh lebih bagus bidadari yang dari istri kita sendiri. Kan itu apa karakternya? Oh kalau begitu gak jangan marah itu. Bisa kau start istri jadi bidadari bisa. Kalau amalnya bagus. Iya. Makanya minta kalau ya Allah ya Rabb. Jadi kalau saya pasangan saya di dunia, jangan bidadari surga. Kalau saya doa aku begitu. Iya. Akan bahagianya kita kalau di dunia sama-sama, di surga sama-sama lagi. Pusing lagi mencari di sana. Pada dari sini. Dunia berapa lama? Sesuai kesepakatan. Karena kita sepakat dengan Allah berapa umur ta, siapa jodoh ta, bagaimana rezeki ta, di mana kita dimakamkan, makanya kita tidak boleh meratapi orang mati. Dilarang kita. Api toto menurut orang Makassar. Bisa menangis. Rasulullah sewaktu Hasan cucunya meninggal sampai basah pipinya, tapi mulutnya terkunci. Kita sebagian tidak basah pipi, tapi mulut cukup. Kodong kalau mati jadi nanti siapa memboncengnya lagi mama pergi beli gas. Kadang gue pikir ada gitu. Itu namanya pitoto. Setelah dunia kemana? Ananda almarhum Andi Muhammad Ridwan di mana sekarang? Alam kubur. Alam kubur disebut juga alam barzah. Barzah artinya penantian sejenak. Jadi di sana tempat menanti. Apa yang dinantikan untuk perjalanan berikutnya? Berapa lama di dalam barzah? Allahu a'lam bishawab. Yang pasti Allah mengatakan 1 hari di alam barzah sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Artinya kalau orang bagus ibadahnya, 1 hari dibalas ibadahnya di sana sama dengan dibalas 1000 tahun di sini. Kalau topan dasa-dasa, bajingan, semua barat tetangkanya dia bilang barannya. 1 hari disikat di sana sama dengan 1000 tahun disiksa di sini. Nauzubillah min dzalik. Sementara sudah menjelaskan 1 kali Munkar dan Nakir mengukur itu orang langsung tertancap ke dalam bumi, itu butuh waktu 350 tahun ditarik naik baru bisa naik. Astagfirullah. Makan ngapa ini? Lalu di alam barzah, apa kejadian di sana? Di alam barzah setiap sesudah subuh dan menjelang maghrib, di pintu dibuka 2 pintu. Pintu sebelah kanan kelihatan lurus
ke sana. Pintunya surga dibuka. Sebelah kiri lurus ke sana. Pintunya neraka dibuka. Sehingga keluar suara, wahai Fulan bin Fulan. Ya katakanlah Andi Muhammad Ridwan bin Urne Pasauri. Tatap ke kanan sekarang. Begitu menatap, langsung gembira, senyum, ucapkan alhamdulillah wa syukur. Kelihatan surga. Inilah tempatmu nanti. Tenanglah, ini tempatmu atas balasan segala ahsanu amala suatu kami di dunia. Amal-amal kebajikanmu. Yang bandit, barangnya orang bilang barangnya misalnya macam-macam, silakan noleh ke kiri. Terbuka pintu di sebelah kiri, langsung dia merongrong ketakutan. Mas, jangan takut, tatap, itu di tempatmu nanti, neraka. Na'udzubillahi. Kewajiban kita anaknya. Kalau Ananda ini Andi Muhammad Ridwan, kewajiban istrinya, termasuk orang tuanya, doakan setiap waktu almarhum. Kalau saya jujur, bangun tidur waktu sebelum ke masjid sholat subuh, setelah baca doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa kedua, kalau saya ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kedua orang tua saya ya Allah. Melewai dan nyampak bin Abdullah dan janji wa Madinah dan Mona binti Pagi. Terimalah segala amal-amal ibadahnya ya Allah. Luaskan dan terangi kuburnya. Jadikan kuburnya taman-taman bagian dari taman surga, dan penuh kebahagiaan sampatannya hari kiamat. Dan jadikan kami semua anak keturunannya menjadi anak soleh dan soleha, yang taat beribadah kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, senantiasa mendoakan kepada orang tua, sayang kepada seluruh keluarga, berguna bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Itu doa apa? Dan orang tua di sana pasti bahagia. Belum datang kiriman, ada kiriman tak sampai. Dia pamer ke tetangganya, Pak. Di alam bas itu pintu ditutup, dia ditondok, Pak. Pintu di Takalar, pintu di Makkah. Hakikatnya di bawah sama-sama semua bakul ketemu di bawah. Nah, ada kan subuh kalau jadi ibu kalau terima paket jadi tidak, bukan Pak, masih bisa terima. Jadi tidak boleh itu betul pengorangnya. Ini nang bayar lah. 5 hari COD ngasih. Sampai ada pensiunan. Harus pensiunan. Lewat tadi. Sama di sana. Daripada bapak ibu, termasuk istrinya almarhum, yang sudah meninggal orang tuanya atau pasangannya, doakan lalu ke setiap subuh. Kalau bisa sebelum sholat subuh. Kalau sudah di sholat subuh, menurut saya tidak istimewa, berdatangan semua kiriman. Tapi kalau baru bangun tidur, belum ada kiriman, orang tua tidak dapat kiriman. Akan bahagia aja di alam barzah. Setelah di alam barzah kemana lagi? Akan menuju alam akhirat. Sebelum alam akhirat, kita dibangkitkan dulu, Pak. Waktu dibangkitkan dari alam barzah itu, manusia dalam bentuk 12 macam wajah. Kalau saya jelaskan ada cukup waktu. Ada yang berwajah monyet, ada yang korea satu badan. Siapa itu? Insya Allah pada kesempatan lain kita akan. Bangun di alam barzah, di situ di alam barzah dapat bantuan. Bagi anak yang punya anak hafiz dan hafizah, kayak Ustaz Said dengan Bu Andi, akan datang anaknya yang hafiz dan hafizah itu membawa mahkota kebesaran. Sama dengan di situ ada anaknya hafiz. Membawa mahkota kebesaran, langsung izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya memasang mahkota ini. Mahkota kebesaran ini berlaku untuk 7 turunan naik dan 7 turunan ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai gara-gara ini saya tahu, Bu, menyesal punya anak. Maksud saya menyesal, kenapa bukan dulu anak saya jadi penghafal Quran semua.
mau dipaksa, sudah beristri, sudah bersuami, nah, terpaksa sekarang. Satu kata kunci buat kalian, izinkan di permintaan Bapak, masing-masing satu anakmu ada jadi hafiz Al-Quran ya, minimal satu, supaya dapat tongkat ke rumah kota kebesaran nanti. Iya. Dan itu diterima permintaannya anak yang hafiz dan hafiz Al-Quran. Setelah itu baru kita masuk ke Yaumul Mizan, hari penimbangan pahala. Kalau timnya pahala rata, kalau banyak langsung di depan tangannya terima. Kalau kurang saya ngadu kodi, apa membelakang. Dia malu dengan petugas. Kalau saya di sini semua ini wajah-wajah malam ini Pak Darwis, saking wajah-wajahnya kita menghadap ke depan, terima buku catatannya nanti. Amin ya Rabbal. Asal datang ke sholat di Nurul Muhammad insya Allah. Hanya permasalahannya kan ini. Hamka mengatakan Pak Haji Misiki, kalau mau lihat orang Muslim kata Hamka, lihat di waktu Idul Adha Idul Fitri, membludak sholat di Nurul Muhammad sampai ke jalanan. Muslim itu Islam. Kalau mau lihat yang beriman, lihat siapa yang datang sholat subuh berjamaah waktu subuh. Bandingkan yang datang dengan sholat subuh, paling banyak 5 baris Ustaz ini. Iya. Kalau di depanku semua saya ahli-ahlian atau ahli sholat subuh termasuk Bu Haji. Paling banyak bawa apa namanya, basan dengan bubur kacang campur bas ketan. Pak jadi selalu berdoa jadi Maryam Pak Haji, apalah jadi dalam terus ya. Kemarin udah kan Ustaz, beberapa hari ke depan nanti bikin lagi seringnya. Tapi bilang tuh Pak Dokter, undang tuh nggak? Iya. Dari situ baru kita meniti titian siratal mustaqim. Nah, dari ini semua Bapak Ibu ada 4 malaikat menjanjikan kita. Apa itu? Pertama, malaikat Jibril. Apa tugas Jibril Anda? Membawa wahyu. Jibril pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa umatmu ya Rasulullah membaca salawat 10 kali minimal dalam sehari semalam, maka akan kuterbangkan dia meniti siratal mustaqim bagaikan kilat. Baca salawat 10 kali minimal kalau sudah sholat. Permasalahannya kalau tidak sholat, tena batuan salawat. Karena seluruh doa, seluruh pahala itu dinilai, diinput pasportnya salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugasnya Mikail? Mengatur rezeki. Mikail mengatakan, ya Rasulullah, umat yang baca salawat 10 kali minimal dalam 1 hari, akan kuberi dia minuman di padang mahsyar dari telaga Kal-Kausar. Kalau saya siramkan di kepalanya sampai ke bawah, lantas orang itu ditakdirkan ke neraka, api neraka bisa diturun. Kalau ditakdirkan dia ke surga, maka itu menjadi pengharum dirinya dan langsung dikenali oleh penghuni surga. Dan di sini semua nanti diberi dari air telaga Kal-Kausar oleh Mikail. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, malaikat Israel. Sahabat Israel, pencabut nyawa. Pernah ketemu? Mau lagi? Ada nomornya sama saya. Malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada umat baca salawat minimal 10 kali dalam sehari setelah salat, maka akan kucabut ruhnya dengan lemah lembut bagaikan aku mencabutnya para nabi dan rasul Allah. Masya Allah. Yang terakhir, Israfil. Apa itu Israfil? Meniup trompet, tanda kiamat. Sudah mau semua dengar trompet dan Israfil? Jangan dulu deh. Kalau nanti jadi semua. Israfil mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada umat membaca salawat 10 kali setelah sholat, maka aku
mendoakan dia. Dan tidak kuangkat kepala aku ya Rasulullah sebelum Allah mengampuni dosa. Berapa dosa mudah-mudahan yang ada di sini di Perubahan ini semua ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir. Yang kedua, bagaimana caranya satu sebelum. Yang pertama, perbaiki sholat. Yang kedua, perbanyak salawat, perbanyak zikir. Rasulullah mengatakan ada satu zikir kalau ini dibaca lalu bersama dengan bumi dan langit beserta isinya akan lebih berat dibandingkan zikir ini. Ayo kita kasih sama-sama baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji, segala ketinggian, segala kehebatan milik Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Dibaca lalu dipraktikkan. Percuma dibaca kalau kita masih ada perasaan sombong di hati. Percuma dibaca kalau masih ada disembah selain Allah. Di kadang biasa kalau orang pergi umrah atau pergi haji, pasantong ini di bawah kasurnya, di bawah pelampungnya ada saya dapat. Pada pesan nak, lihat kau nak. Kalau itu lilin kulu-kulu nyalanya nak, berarti mama kurang sehat di atas. Apa hubungannya lilin kulu-kulu dengan saya di tanah suci? Iya. Saya sebagai pembimbing ibadah umrah dan haji, saya sampaikan itu. Kalau ada jamaahku yang macam-macam di atas, saya bilang perlu dikoreksi dirinya, introspeksi diri, periksa diri, periksa kalenta. Boleh jadi niatnya kurang benar, perbaiki niat. Yang kedua, perbaiki mandi safar. Beriman Allah dengan ilmu ya Allah. Dulu segala penyakit dalam tubuhku, baik penyakit jasmani maupun rohani. Dulukan semua ya Allah. Jasmani, kolesterol, tinggi darah, segala. Rohani, borro, herni, macam-macam nih, tinggi langga. Yang ketiga, sholat tobatnya, sholat tobat. Tobatkan seluruh perbuatannya lalu baru ke tanah suci. Saya haji dulu, ada jamaah saya Bapak Ibu, 4 ustaz tangani semua angkat tangan, soleh ngaseng bro. Kakinya jatuh-jatuh. Nah, baru napasnya susah sekali, kayak tidak ada. Pertama mandi dulu Ustaz Salimullah, pembimbing sama dengan saya. Isoleng tidak mampu, udah Ustaz angkat tangan Pak. Maju Dr. Subari, Muhammadiyah dulu, beliau tim kesehatan dulu, angkat tangan Ustaz. Yang ketiga Mustariago, angkat tangan Ustaz. Akhir Ustaz Sahri. Oke, baik, digelangku. Sekarang begini, Ustaz, ada identitasnya di HP anaknya ini ibu. Siapa tahu meninggal nanti tidak tahu anaknya. Ada Ustaz. Sini bicarakan dulu anaknya. Orang di sini di Makassar bicara anaknya. Bu, mama ini yang haji, saya berempat dampingi, penyakitnya begini. Apa amalannya itu mama? Amalannya begini. Oh itu pantas asal-usul makin.
Nah sekarang tolong semua yang dia pelihara begitu buang semua. Kami tuntun mamamu di sini untuk istighfar. Istighfar dituntun, baru disiram kakinya air Sam-Sam. Alhamdulillah besoknya Ustaz bisa mau pergi melontar ini. Langsung sehat deh. Di sana boleh jadi yang tidak masuk akal, tidak masuk rasio, tidak masuk logika bisa terjadi. Kenapa? Orang pergi umrah, orang pergi haji, kita tamu Allah. Karena tamu Allah, tentu pasukannya Allah yang layani. Siapa? Para malaikat. Sombong ki, nadak tinggi mulut tak, langsung miring mulut tak. Kapan baru bisa lurus? Perbanyak istighfar, baru dibasuh air Sam-Sam. Normal kembali. Ada jamaah satu tosing sih. Itu kalau haji plus, puluhan jenis masakan. Setiap makan, Ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo makan semua, makan malam. Saya tukang panggil. Siap Ustaz. Di meja saji tidak ada yang masakan, tidak ada ini. Ikan-ikan yang besar itu dikirim dagingnya, ya kita tinggal tulangnya di sini. Pantas orang Arab gemuk, kata datuk dulu, ketulangnya didapat yang kepala anak. Ayam-ayam gemuk ada semua di sana, namanya daging. Tapi jamaahku lain. Bu, makan bu. Siap Ustaz. Apa lauknya Ustaz? Daging, ayam, ikan besar, ada udang, ada cumi-cumi. Ibu pilih. Ustaz, tidak ada ketuin-tuin. Tuin-tuin apa ya jiram? Sebelah bu istighfar ibu. Tega lesong nanti ini. Kebetulan tuh lesong ini. Nah karena tuin-tuin ku Ustaz, sekarang raja taipa. Itu kayak dongeng. Karena bu bawa tajagai. Tanah suci nih. Belum putus bicaraku, miring mulutnya. Ustaz, kenapa lalain mulutku? Tidak ada apa-apa, dibiung aja. Kenapa Ustaz? Karena bercanda-canda dulu. Kita kan tamu Allah. Allah layani maksimal dengan memutus malaikat yang layani ke semua. Saya malaikat tuh ada dekat. Saya bilang, saya malaikat. Hanya tidak dilihat. Karena balis itu, balis ke malaikat kan? Ya. Belis ke malaikat apa? Tidak, biung di mulutnya. Miring. Nah, sekarang sini saya tuntun ke istighfar dan berjanji tidak akan ulangi lagi sampai kita pulang ya. Ya Ustaz. Istighfar, baru kita usap air Sam-Sam, cuci di mulut kembali. Karena jangan kita ulangi dah. Ini ada lagi temannya tuh mau pulang deh. Di Jeddah, persiapan mau ke Jakarta, datang Ustaz, sudah bersama Ustaz, siap mau terbang. Deh, haji. You can see. Engkau bisa lihat. Karena Ustaz, urusan tak. Kalau kita bawa naik ke pesawat bisa dapat masalah ini. Orang dari haji Pak baru pakai pakaian yang kelihatan belah-belahnya. Ya Allah, ya Rabbu, haji kan tuh gue. Kakak ini makan anakku yang pakai baju cilak-cilak karena apa belah dada. Ustaz, baru lihat ibu. Saya dengan ibu Ustaz ya, beberapa orang itu termasuk aja jadi sejak pas sedang mana teman-teman kakaknya bugis sih tanya aja asli itu aslinya itu macam pecipok itu apa kenapa pakai jilbab tanya aja asli karena ia menjadi asli tak untuk ngasing udah dipamer bukan aja asli jadi tolong ingat ya. Zikir. Dan inilah zikir yang dibaca suatu kita tawaf. Yang pernah ke sini umrah dan haji, termasuk beliau, saya sama-sama. Jadi begitu lampu hijau, Bismillah Allahu Akbar. Jalan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sampai duduk yang mana? Duduk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sampai lebih lagi. Bismillah Allahu akbar.
sama doanya. Yang anak-anak dia, ini zikir yang paling mulia. Kalau ditimbang pahalanya, kasih timbang dengan pahala bumi beserta isinya, masih berat. Zikir ini baca lalu putih. Kalau sambil nyopir kiri, mancing lampu merah ya, dibaca Pak. Tenang hati Pak. Saya dah belajar doa khotbah di Kodam, karena saya diminta Kodam. Biasa secara rasional, secara akal tidak mungkin sampai. Tapi begitu bunyi mobil, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Rabb, lancarkan perjalananku ya Allah. Jauhkan segala tantangan, segala hambatan, segala tantangan di jalan. Saya bisa tiba di Masjid Darussalam, misalnya Darussalam Kableri misalnya, sebelum waktu baca khutbah ya Allah. Sampai kapan? La haula wala quwwata illa husnul khotimah. Perbaiki sholat, perbanyak zikir, perbanyak salawat, perbanyak sedekah. Nah ini sedekah. Perbanyak sedekah. Mesti Muhammad butuh disedekahi. Lalu kalau sedekah jangan disebut-sebut. Kalau kita sedekah berapapun tapi itu ikhlas, akan tercatat sebagai amal jariah. Kalau disebut langsung kena virus, langsung terhapus. Saya kasih tahu Ustaz Said kemarin mewakili beberapa jamaah sebelum Ustaz, ada permintaan jamaah ini untuk Nur Muhammad. Itu celengan subuh permintaan jamaah Ustaz, belikan kain kafan minimal 5 set. Lalu simpan di masjid, standby terus. Ada jamaah masjid atau bukan jamaah masjid dan ditonton 45 dan sekitarnya, tolong disedekahkan itu. Dibantu dengan kain kafan. Itu Tommy di situ pahalanya satu jamaah, satu masjid dapat pahala semua. Baru pasang ke Ustaz beli ke lemari, pasang di bagian luar yang kelihatan terus. Ya. Kenapa? Supaya datang sholat yang tidak sadar-sadar di daya. Kain kafan ku siap nih. Iya. Kain kafan perlu Pak. Kalau saya siap nih Pak. Saya pergi haji 2008, Desember 2008. Pakaian saya waktu wukuf di Arafah, beritahu anak, nanti kalau mati kan ini pakaikan Bapak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini saya pakai di Arafah, sekaligus saya pakai di Alam Barizah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir penutup. Mudah-mudahan dengan sholat yang bagus, zikir yang banyak, salawat yang banyak, sedekah yang bagus dan ikhlas, dengan baik dengan tetangga. Yang paling ingin tetangga boy, tetangga. Rasulullah katakan, ada 2 kelompok orang yang tidak akan mencium baunya surga di hari kiamat. Siapa dia? Orang-orang yang jahat sama tetangganya. Kalau baku bombe, baku janji memang lagi. Baku bombe ke 3 hari mana? Jangan lewat. Karena kalau lewat 3 hari, seluruh pahala ditangguhkan Pak. Pahala yang dilaporkan itu malam Selasa, Senin malam, dan malam Jumat, Kamis malam. Jadi pahala yang dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dilaporkan semua malam Selasa naik. Begitu ditanya, saya punya pahala nih, pahalanya Pulan bin Pulan. Bagaimana bombeknya? Ada, tangguhkan. Saya punya pahala ini, Pulan bin Pulan. Bagaimana bombeknya? Ada, tidak ada. Masukkan catat. 1 kali enter masuk. Laptop saja enter 1 kali masuk. Apalagi kalau Allah punya mau. Di komputer, laptop mudah kena virus. Terus saya harus aktif dulu. Saya biasa jadi tim penatar, sekaligus tim penyeleksi kepala sekolah berprestasi yang mau ke istana negara. Saya yang seleksi, saya yang rekomendasikan ini layak ke istana, ini tidak. Kadang-kadang nilainya sudah diinput, tiba-tiba kena virus Pak Darwis, masuk ke sayangku. Ya, dulu kan ada virus namanya sayangku itu. Pak Cina, ini apa hilang semua ya? Oh virus, itu baru laptop. Lebih-lebih kalau pahala nanti diiliin. Sudah berinput pahala ya, hilang senang. Kalau anda tahu, itu
Itu teganya Masjid Nur Muhammad, saya sumbangin pawai. Langsung dikena virus pahalanya, langsung terhapus. A'udzubillahi. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allah panggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang jiwanya? Karena rajin berzikir. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, orang yang banyak berzikir tenangi jiwanya. Jadi punanya itu pembangkang pada orang di ini, oh betul nasi sikir anda. Pengenai sikir kita. Ngapa nama si kamu? Radiyatan madya, kembalilah dengan reda dan redai. Pada huli fi ibadi, masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadahuli dan dimasuk ke dalam surgaku. Amin ya rabbal. Penutup doa. Nah, sebelum doa untuk almarhum, doa dulu apa saya dengan taib. Doa pembuka jodoh. Ada di sini mau terbuka jodohnya? Ada bapak-bapak mau terbuka jodohnya lagi? Catat cepat. Saya ceramah di Tepak Kodong di Parlangga. Saya bahas ini doa. Begitu ceramah, ada 8 janda datangnya. Iya, Ustaz. Mulai dulu doa tadi Ustaz. Doa apa? Itu doa tadi Ustaz. Kenapa? Masih mabuk Ustaz. Mas Ustaz, mana Sobita? Meninggal. Mas Ustaz, masih mau punya suami. Ada tuh satu laki-laki di tengah-tengahnya. Mau tahu Ustaz? Apa tuh kata? Karena meninggal tahu istriku. Kali kata masih atur. Susah. Doanya surah Al-Furqan ayat 74. Buka Quran sebentar, Al-Furqan 74. Yang punya HP buka makin Pak. Tekanin on Google. Al-Furqan 74. 3 di situ padilah doa itu. Kalau doanya ini pasti dihafal, hanya tidak tahu apa manfaatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah jadikanlah kami, berilah kami pasangan, karuniailah aku pasangan. Pasangan itu artinya pasangan hidup. Kalau bujang lapu yang berdoa, istri masuknya. Kalau gadis berdoa, suami masuknya. Kalau janda laki-laki berdoa, kalau janda perempuan, kalau janda laki-laki, itu udah laki-laki toh. Pasangan hidup masuknya. Yang kedua, wazuriyatna, anak keturunan. Yang bagaimana? Qurratan a'yun, penyejuk mata, penyenang hati. Alangkah bahagianya Pak kalau kita punya anak banyak dan semua orang tuanya, semua ahli ibadah menghadiri anak sudah. Kalau anak kita diumumkan jadi kaum laut, langsung kita menangis itu. Kalau menangis di raben matata, dingin dan menatap. Namanya air mata bahagia. Qurratan a'yun. Dingin Pak. Tapi pun emosi ki, nalari air mata itu dipegangi, panas gitu. Kenapa? Air mata setan. Bah. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami satu keluarga ini pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau doa tak diterima, tidak ada itu pejabat yang masuk pakaian baju orange karena korupsi. Kenapa? Doanya diterima, Allah jaga. Kenapa Pak banyak ustaz, banyak Islam? Ya karena waktu dia mau korupsi, imannya keluar. Allah Rasulullah katakan, tidak korupsi seorang koruptor kalau ada iman di dadanya. Tidak mabuk seorang pemabuk kalau ada iman di dadanya. Tidak berzina seorang berzina kalau ada iman di dadanya. Jaga iman tak. Dengan ucapan la ilaha illallah. Lebih lengkap tadi subhanallah dan seterusnya. Doa terakhir, doa penutup. Mau ke doa kerabat suami istri. Kalau dibaca ini suaminya dah selingkuh di luar. Bah betul, mau ke? Tapi kita jaga baik-baik ya. Jangan lalu pembantu tak tahu gitu. Serius kayak ini.
Pak Darwis. Saya kasih Pak Darwis. Kalau kita bilang aku kasih gini. Ya? Nah, ini maksud saya sudah Pak oleh-oleh supaya dia ditonton ini terjadi kerukunan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang penuh bahagia, penuh kasih dan sayang, saling menyayangi dalam rumah tangga. Doanya begini Pak, saya tanya ke terang terus, siapa yang suaminya minum kopi? Kopi suami tidak minum. Siapa yang suaminya minum teh? Siapa yang suaminya minum kopsus? Kopi susu? Ya, saya tanya saja, karena kalau saya biasa kopsus, biasa teh, sotong komplek. Kita ambil kopsus saja ditonton ini. Ya. Ini kayak memang betul ini hakiki. Jadi pasang gelas, rekam lagi rekam. Ada satu pesan jangan lakukan nak hafal pembantu. Gelas, turun kami kopi ya, turun kami gula ya, tuangkan susu, tuangkan air panas, siap sendok mengaduk. Doa, ya Allah ya Rabb, Tuhan yang menyatukan hati manusia, satukan hatiku dengan hati suamiku tercinta, Sahir Malik Dekio. Kan contohnya doanya gua ada kemarin dan aku masuk. Masa buat Sahir Maliknya sebuah contoh. Nah kamu pakai penano begini berdoanya. Satukanlah hatiku dengan hati suamiku tercinta pulang bimpulan. Pulang bimpulan kisi namanya suami tak. Bagaikan menyatunya kopi, gula, susu, air panas ini. Barakallahu Muhammad Rasulullah. Baca salawat 3 kali. Aduh nih, tiup. Tiupnya bukan dari mulut. Karena mulut itu pembohong. Harus ditiup dari hidung. Hidung tidak pernah bohong Pak. Orang tua dulu kalau tiup kalau panas hidung nak pakai. Dulu saya bilang kenapa? Kalau tiup kasangin hidung. Kalau panas saya dulu tidak pernah ke dokter. Sudah ya nabi kuni bardan pasalaman ala Ibrahim pasahri. Wahai api dinginlah selamatkan Ibrahim dan anakku Sahir. Yang pada lagi dulu orang tua. Dicatat sikap ada. Insya Allah hati namanya dengan suami. Logikanya, soalnya siapa bisa mulai kembali kopi, gula, susu dan daripada situ kembali ke asalnya. Sama itu tidak bisa melepas hati istri dan hati suami. Contoh, bagaimana kalau pembantu yang berdoa? Tidak apa-apa, bersama jangan seperti itu apa sih? Nah, kalau pembantu berdoa begini Pak Darwis, tutup kopi ya, tutup susu, tutup kami guraya, tutup air panas kan? Doa minta pembantuan. Ya Allah ya Rabb, Tuhan menyatukan hati manusia, satukan hatiku dengan hati majikanku tercinta. Nalla desira, pena aku mau beli, pokoknya dari segi gaya, segi price, dari segi segala-galanya menarik ke membeli. Itu. Istrinya sangat cantik. Kenapa terjadi? Ditanya di sini. Kenapa sampai tega kau berhubungan dengan pembantumu, kau tinggalkan istrimu yang sangat cantik ini, yang kaya raya? Dibilang bagaimana? Saya tidak begitu. Kalau saya pulang dari pekerjaan, masuk pintu, membuka sepatu. Sepatu nih. Membeli sepatunya apa tuh? Simpan tempatnya. Pembantu. Buka dasi. Dasinya saya simpan saya dasi kue. Membeli dasinya apa tuh? Simpan. Buka ke meja, buka jas. Jasnya. Beli jasnya bapak tuh. Buka ke meja. Ke meja. Beli jas tuh. Makan. Membeli siapkan makanan. Terakhir. Tidur siang.
Beli, teman yang bapak itu siap tuh. Mau jadi, tapi itu banyak terjadi. Sehingga tadi kalau kita lihat Facebook sebentar. Saya di status saya mengatakan masih adakah istri yang mendampingi suaminya sewaktu suaminya makan? Kalaupun ada, itu kan istri bidadari. Dia masih di status itu. Banyak yang ini, rekan istri itu saya bidadari Ustaz. Menurut kau. Demikian Bapak sekalian, dan akhirnya mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan almarhum Ananda Andi Muhammad Ridwan bin Umi Pasauri, Allah segala dosa-dosanya, terima segala ibadahnya, dan moga-moga kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nikmah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud ya qadil hajat. Khususan ala almarhum Andi Muhammad Ridwan bin Urni Pasauri. Allahumma ghfir warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ya Allah, ya Ghafur, ampunlah segala salah dan dosa-dosanya ya Allah. Terimalah segala amal-amal ibadahnya. Luaskan dan terang kuburnya ya Allah. Tempatkan di tempat yang mulia sisimu ya Allah. Jadi kalau kuburnya menjadi taman-taman bagian dari taman surga ya Allah, yang penuh kebahagiaan sampai datangnya hari kiamat. Ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah ketabahan dan kesabaran kepada orang tua, terkhusus istri almarhum ya Allah, Ananda Nur Anissa binti Syahrul ya Allah. Cobaan ini sangat berat untuknya, namun mereka yakin bahwasanya Engkau lebih cinta kepada almarhum ya Allah. Maka dengan segala sabar dan tabah mereka melepas dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ya Allah ruhnya Andi Muhammad Ridwan bin Uni Pasuri berasal, dan kepadamu juga tempat kembalinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga-moga yang hadir pada malam ini semuanya menjadi dicabut ruhnya dan keadaan husnul khotimah, dan semuanya menjadi penghuni ibadah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.